adalah semuanya itu baik. Baik itu entah dalam keadaan apa dirinya, tetapi Allah menciptakan manusia itu adalah dengan tujuan semuanya itu adalah baik. Sehingga tanpa disadari bahwa kita semuanya umat manusia selalu ingin berbuat suatu kebaikan. Entah itu disadari ataupun tidak, semua manusia itu ingin melakukan suatu perbuatan yang baik. Entah dia itu kita anggap sebagai orang yang jahat, atau dia kita anggap sebagai orang yang baik. Tetapi sebaik-baiknya orang pun pada suatu titik dia juga akan berbuat suatu yang tidak baik. Orang yang jahat pun yang kita anggap pada suatu titik dia juga akan melakukan suatu perbuatan yang baik. Jadi pada dasarnya entah itu orang baik, entah itu orang jahat, pada dasarnya sama-sama akan melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Entah itu orang jahat pun, dia pun pada satu titik dia juga akan melakukan suatu kebaikan. Walaupun kebaikan itu adalah tidak sama, dan kebenaran pun itu pun juga tidak sama. Antara kebenaran yang kita percayai ataupun kebenaran yang dipercayai oleh orang lain, atau kebaikan yang kita percayai dengan kebaikan yang dipercayai oleh orang lain. Karena kebaikan ketika kita pandang dengan kacamata kita, maka kebaikan itu hanya seputar kepada diri kita sendiri. Dan kebaikan-kebaikan itu akan menuju dan akan tertuju kepada kemegahan dirinya sendiri. Hanya itu kebaikan yang dikejar, hanya itu kebaikan yang ingin diperoleh. Ketika kebaikan itu hanya tertuju kepada diri kita sendiri. Dalam bacaan kita kali ini adalah menceritakan tentang sebagaimana yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi saudara, apakah kita ingin melakukan suatu perbuatan baik, menunggu orang lain untuk melakukan suatu perbuatan juga? Ataukah kita akan melihat orang lain berbuat sesuatu, baru kita akan berbuat sesuatu? Ataukah kita menunggu orang lain untuk menolong kita, kemudian baru kita akan menolong orang lain? Kalau memang kita dasarnya seperti itu, maka kita akan tergantung kepada orang lain. Kita akan melihat orang lain. Kita tidak mempunyai suatu pemahaman tentang diri yang ada di dalam diri kita ini, tentang bagaimana, apa yang harus kita lakukan kepada di lingkungan sekitar kita. Di sini juga disebutkan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Jadi di sini juga ditegaskan dalam bacaan kita kali ini, di mana itu ditegaskan kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang lain berbuat baik kepada kita, dan kita membalasnya, apa jasa kita? Dan orang-orang jahat pun juga melakukan hal yang sama. Lalu apa jasa kita? Jadi kalau kita hanya tertuju kepada kebenaran yang kita punyai, bahwa kalau kita membantu seseorang ketika kita maka kita akan mendapatkan sesuatu, semuanya itu akan sia-sia ketika kita melakukan semuanya itu. Ketika kita ingin membantu orang lain, kemudian kita mengharap apa jasa apa yang aku dapatkan ketika aku ingin membantu orang lain, ataukah aku ingin membantu seseorang, tetapi di kemudian hari kita mengungkit kembali bahwa
kita telah berbuat jasa yang baik terhadap seseorang, atau terhadap gereja, atau terhadap siapa saja, kita ungkit kembali, maka apa jasanya? Apakah jasa semuanya itu untuk kemegahan dirinya? Ketika kita melakukan semuanya itu, kita mengingat akan perbuatan baik kita kepada orang lain, akan bantuan kita kepada orang lain, maka semuanya itu hanya berputar pada diri kita sendiri. Berputar dan berbuat terus kepada keegoan kasih kita untuk diri kita sendiri. Dan disitulah kita sudah mendapatkan upahnya. Apa itu upahnya? Yaitu pujian dari saudara-saudara kita. Ketika kita sudah mengatakan, aku sudah membantu ini, aku sudah membantu A, aku sudah membantu ini. Tetapi disitulah kita akan mendapatkan suatu pujian, yaitu pujian dari orang. Tetapi ketika kita membantu orang lain, kemudian kita sembunyikan, hanya Allah saja yang tahu, maka Allah akan memperkenankan semua yang sudah kita berikan itu kepada Allah. Maka Allah akan memuji. Tetapi semuanya adalah kembali kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita inginkan? Apakah kita menginginkan dipuji oleh manusia? Ataukah kita ingin dipuji oleh Allah? Sehingga Allah memperkenankan segala sesuatu yang telah kita lakukan. Dalam Amsal disebutkan bahwa ketika kita membantu seseorang yang lagi membutuhkan, lagi kekurangan, maka kita sama juga memiutangi Allah. Berarti saudara, ketika kita membantu, kita melakukan sesuatu untuk manusia yang benar-benar sangat membutuhkan, tanpa embel-embel yang lain, dengan ikhlas, tanpa mengungkit-ungkit yang lain, berarti kita telah memiutangi Allah. Dan Allah telah terhutang kepada kita. Dan pada nanti akhirnya Allah akan membayar semuanya itu. Bahkan mungkin akan lebih dari semuanya itu. Jadi disinilah saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita membantu, bagaimana kita menolong. Karena pada dasarnya semua orang itu juga menolong dengan caranya sendiri-sendiri, dengan tujuannya sendiri-sendiri. Dan di sini disebutkan apa jasanya. Orang jahat pun juga melakukan hal yang sama. Kemudian, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik pada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi jelas di sini seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita mengasihi musuh dan berbuat baik pada mereka, meminjamkan sesuatu, tidak mengharapkan balasan. Artinya apa? Berarti kita memberikan semuanya itu adalah dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa mengharapkan sesuatu. Dan biarlah Allah yang akan membalas semuanya itu. Di sini disebutkan seperti itu. Allah yang akan membalas semuanya. Sebab ia berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu memurah hati sama seperti Bapa adalah bermurah hati. Dan ketika kita merelakan semuanya itu, kita bermurah hati, kita bersedia dengan ikhlasnya memberikan semuanya yang sepatutnya kita berikan kepada Allah, maka semua Allah akan memperkenankan. Dan nasihat yang terakhir ini, jadilah kamu bermurah hati. Kita semuanya diminta untuk bermurah hati kepada
kepada siapa saja, kepada Allah dan kepada siapa saja yang benar-benar membutuhkan, tanpa memandang dia itu membenci kamu, dia itu memusuhi kamu, dia itu telah menjatuhkan kamu, ataupun dia telah melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap kamu. Bermurah hatilah kepada orang-orang yang seperti itu, karena Allah pun juga bermurah hati kepada mereka semuanya. Dan hendaklah kita sebagai murid-muridnya pun juga melakukan yang sama, bermurah hati, sebab Allah pun bermurah hati seperti halnya Bapa. Dan kiranya damai dan sejahtera berada di dalam hati kita semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan.